Sebelumnya perkenalkan, nama aku Andi Putra dan biasanya aku dipanggil Andi dan aku merupakan mahasiswa jurusan Matematika di Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Dan sesuai dengan judul video ini, di sini aku bakal ngebahas tentang magang. Namun sebelum itu, disclaimer sedikit bahwasanya video ini konsepnya adalah sharing. Jadi hopefully apapun yang nantinya akan aku sampaikan, semoga ada sesuatu yang bisa dikutip oleh teman-teman barangkali, dan semoga kita bisa memanfaatkan media ini untuk menjadikannya sebagai platform kita untuk belajar bersama. Mungkin sebagian dari kalian yang saat ini sudah merupakan mahasiswa tahun kedua atau ketiga yang sudah mulai mengkhawatirkan terkait karir. Actually aku juga pernah berada di posisi itu, tapi bukan berarti aku sudah tidak mengkhawatirkannya. I just wanna suggest you that magang merupakan salah satu langkah pertama yang bisa kalian ambil sebelum kalian terbang lebih jauh lagi terkait karir kalian. Jadi pada video ini aku bakal sharing sedikit terkait pengalaman aku magang di multinational company, dan aku bakal sharing juga terkait lesson learned apa aja sih yang aku dapatkan dari program magang tersebut. So, let's talk about it. For your information, aku baru saja menyelesaikan program magang aku di PT Prudential Life Assurance Indonesia as Financial Projection Apprentice di awal bulan Maret tahun 2022 lalu, yang mana program ini aku ikutin selama 6 bulan plus 1 bulan extend, jadi lebih kurang ada 7 bulan totalnya. Dan of course di waktu yang menurut aku tidak singkat ini, aku merasa aku telah mempelajari cukup banyak hal, baik itu dalam hal hard skill maupun soft skill sampai dengan etika profesi. Oke, lesson pertama yang aku dapatkan adalah understand your background and show your potential. Tentu background yang aku maksud di sini misalnya latar belakang aku sebagai seorang mahasiswa jurusan matematika, yang mana di kampus aku mempelajari tentang actuarial science, finance, dan lain-lain, yang mana dengan kesadaran ini aku bisa mengaplikasikannya ke pekerjaan aku selama magang, which is sebagai seorang financial projection yang kesehariannya berhubungan dengan laporan keuangan perusahaan, dan juga cukup banyak membantu actuarial team misalnya dalam perhitungan solvency ratio, risk appetite dengan berbagai skenario, sampai dengan sedikit mengenai appointed actuary report. Kenapa aku meletakkan lesson ini di poin pertama? Karena berdasarkan pengalaman aku ketika awal magang, aku benar-benar ngeblank sehingga aku gagal untuk show off as a good apprentice dan tidak bisa membantu banyak pekerjaan atasan aku karena aku tidak menyadari skill apa aja yang sebenarnya aku punya. Jadi buat kalian yang nantinya akan magang dimanapun itu, kenali diri kalian terlebih dahulu dan sadari potensi apa yang kalian miliki sehingga nantinya kalian bisa benar-benar mengaplikasikan kemampuan kalian di dunia kerja dengan baik. Kemudian, lesson kedua yang aku dapatkan adalah opportunities for career exploration and gain real world experience. Nah, kalau yang kedua ini, pastinya di usia kita yang masih sangat muda ini adalah kesempatan untuk kita bereksplorasi karir dan memahami lebih jauh lagi mengenai profesi apa yang benar-benar cocok dengan kita. Misal, kalau di field actuary nih, dari magang ini kita bisa tahu nih, kira-kira aku cocoknya di general insurance atau di life insurance ya. Aku lebih cocok di pricing atau di valuation ya. Nah, yang begini-begini nih bisa kita ketahui atau kita gali lebih dalam lagi ketika kita masih magang. Supaya nanti setelah kita kerja, kita udah nggak kaget kalau seandainya langsung dihadapkan dengan posisi tersebut, begitu. Selain untuk bereksplorasi karir, melalui magang ini juga, aku merasa aku mendapatkan suatu pengalaman berharga di mana ketika aku dipercaya untuk memegang suatu tanggung jawab, baik itu weekly report, monthly report, atau simply sesederhana quarterly report yang mana baru dikerjakan setiap 3 bulan sekali dan kemudian diapresiasi. Menurut aku itu sangat satisfying. Kemudian aku juga berkesempatan untuk mengikuti rapat Board of Director atau BOD ketika membahas extending exercise, yang menurut aku hal ini juga sangat berharga untuk didapatkan. Kemudian lesson ketiga yang ingin aku share di sini adalah mentorship opportunities. Sedikit cerita mengenai supervisor yang mana juga sekaligus sebagai mentor aku. Dia merupakan sosok panutan yang mau ngajari aku banyak hal, terutama mengenai dunia pekerjaan dan profesional. Selain itu, dia juga selalu make sure bahwa tim financial projection merupakan tim yang tepat bagi aku untuk mengembangkan karir. Beliau tidak ragu untuk menyisihkan waktunya untuk mengajari aku yang notabene-nya hanya seorang anak magang yang rasanya tidak memberikan benefit apa-apa bagi dia. Terlebih dari itu, aku juga diberikan dan dipercayai berbagai real proyek yang mana hal ini membuat rasa percaya diri aku semakin meningkat. Nah, dari cerita ini juga aku berharap teman-teman juga bisa mendapatkan mentor yang serupa seperti beliau supaya bisa mengembangkan karir kalian semua ketika kalian magang. Beralih ke lesson keempat atau lesson yang terakhir, build professional network and get work references. Simpelnya ini adalah network, satu kata jitu untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat.
Nah, melalui magang ini, ketika kita memiliki kinerja yang bagus dari sisi perusahaan, kita bisa saja mendapatkan offer untuk extend atau bahkan menjadi full-time employee di perusahaan itu. Tentunya ini sangat menggiurkan ya, bayangkan ketika kita belum lulus, tapi kita sudah mendapatkan jaminan pekerjaan. Nah, sebenarnya sebelum aku diterima magang di Prudential, aku sudah melewati penolakan yang sangat banyak, yang sebagian dari mereka bahkan sudah hampir keterima, tapi gagal, which is di tahap interview user. For your information, tahap rekrutmen itu umumnya ada 3, CV selection, HR interview, kemudian terakhir interview user. Nah, ada juga beberapa posisi, tergantung dengan posisi yang kalian lamar, itu menambahkan technical test. Nah, berdasarkan pengalaman aku sebelumnya, melamar magang untuk di posisi data analis ini, tes-tes yang diberikan misalnya itu tes SQL, kemudian juga ada Python, Excel juga ada, dan lain-lain. Dan mungkin bukan cuma hanya technical test, ada beberapa juga dari mereka yang menambahkan skema focus group discussion. Hal pertama yang tentunya perlu kalian siapkan setelah tahu kalian ingin melamar di posisi apa adalah membuat CV. Aku sarankan buatlah CV yang menarik mata HRD, tentunya bukan mata kalian saja, karena apa yang menarik di mata kita belum tentu menarik di mata HRD, sehingga ada beberapa hal yang menurut aku penting untuk kalian perhatikan. Yang pertama, buatlah CV dengan isi yang sesuai dengan posisi yang kalian lamar. Kemudian yang kedua, hilangkan informasi-informasi yang tidak diperlukan. Kemudian yang ketiga, masukkan keyword-keyword yang mengarahkan CV kamu atau teman-teman semuanya mengarah ke posisi yang sedang dilamar. Kemudian yang terakhir yang menurut aku cukup penting, atau yang keempat, adalah terus update CV kalian supaya ketika ada lowongan, kalian bisa langsung daftar atau apply dengan CV kalian yang paling baru. Nah, setelah membuat CV, tentunya langkah selanjutnya kalian harus mencari tahu di mana kalian bisa apply magang dengan posisi yang kalian inginkan, entah itu melalui website perusahaan, mulut ke mulut, pihak ketiga seperti Kampus Merdeka, atau mungkin dengan sosial media seperti Instagram atau LinkedIn. Nah, berbicara mengenai LinkedIn, aku pikir ini juga merupakan salah satu platform yang paling aku rekomendasikan karena di sini banyak sekali orang-orang mempromosikan lowongan magang dan memudahkan kita untuk berkomunikasi langsung dengan mereka atau para rekruter. Oleh karena itu, penting banget nih untuk kita memperbagus profil LinkedIn agar menarik bagi para rekruter. Selain itu juga, platform yang ingin aku rekomendasikan adalah Kampus Merdeka. Kampus Merdeka ini merupakan program yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, di sana banyak banget tuh perusahaan-perusahaan yang bekerja sama sehingga kita dengan mudah bisa mencari informasi lowongan magang. Nah, setelah kita apply ke sana kemari, langkah selanjutnya tentu kita hanya perlu mengikuti tahap seleksi dengan baik. Dan jangan lupa untuk terus follow up mereka, dan apabila belum diterima, minta evaluasi dari mereka terkait personal kita, baik diukur melalui CV, interview, dan lain-lain. Yang mana ini tentunya juga berguna bagi kita untuk memperbaiki kualitas diri kita untuk proses recruiting yang selanjutnya. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sharing di video ini dan rasanya juga sudah cukup panjang ya videonya. Last but not least, terus semangat untuk mengembangkan karir karena kita yang berjuang hari ini adalah orang yang akan kita banggakan suatu hari nanti. Terima kasih dan sampai jumpa.